Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai pedoman tata guna tanah di Indonesia yang telah saya buat makalah kemarin. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, NIM 180311100093. Yang pertama, penata gunaan tanah itu apa? Penata gunaan tanah atau tata guna tanah menurut Direktorat Tata Guna Tanah Publikasi nomor 333 tahun 1984 adalah usaha untuk menata pembangunan baik yang diprakasai oleh pemerintah maupun tumbuh dari prakarsa dan swasembada masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan tata guna tanah. Tujuan tata guna tanah ini ada 4. Yang pertama, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. Kemudian yang kedua yaitu mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penata gunaan tanah yang salah urus. Yang ketiga, mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah. Yang keempat, menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Setelah tujuan tata guna tanah, selanjutnya ada asas tata guna tanah. Penggunaan tanah di daerah pedesaan lebih dititik beratkan pada usaha pertanian, sedangkan penggunaan tanah di perkotaan lebih ditekankan pada kegiatan non pertanian yaitu pemukiman, perkantoran, pertokoan, pelayanan jasa, dan lain-lain. Perbedaan titik berat tersebut berakibat pada perbedaan asas yang digunakan di masing-masing wilayah. Untuk asas tata guna tanah daerah pedesaan adalah lestari, optimal, serasi, dan seimbang atau disingkat dengan LOS. Kemudian asas tata guna tanah untuk di daerah perkotaan adalah aman, tertib, lancar, dan sehat atau disingkat dengan ATLAS. Untuk penjelasan dari asas tata guna tanah yang pedesaan, yang pertama ada asas lestari ya. Lestari di sini itu yang dimaksud dengan asas lestari bahwa tanah harus dimanfaatkan dan digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan tetap terpeliharanya tatanan fisik tanah dan kesuburan tanahnya. Dengan memperhatikan asas ini, maka dampak positif yang akan diperoleh adalah penghematan dalam penggunaan tanah dan pewarisan sumber daya tanah dalam keadaan baik kepada generasi yang mendatang. Selanjutnya, penghematan penggunaan tanah dapat tercapai jika penggunaan tanah yang belum digunakan untuk kepentingan langsung hidup manusia, baik untuk pertanian maupun permukiman, dengan tetap dipelihara kelestariannya. Apabila perluasan tanah, pemukiman, dan pertanian tidak dapat dihindari, maka perluasan itu harus dilaksanakan secara seksama sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan, sehingga luas tanah yang relatif terbatas ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia dengan memperhatikan konservasi sumber daya tanah itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada asas optimal, yaitu pemanfaat tanah harus mendatangkan hasil atau keuntungan ekonomi yang setinggi-tingginya. Faktor yang penting dalam asas optimal adalah kesesuaian antara kemampuan fisik tanah dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada asas serasi dan seimbang. Adalah suatu ruang atas tanah harus dapat menampung berbagai macam kepentingan baik perseorangan, masyarakat maupun negara sehingga dapat
dihindari adanya pertentangan atau konflik dalam penggunaan tanah. Adanya pertentangan dalam penggunaan tanah memang kadang-kadang tidak dapat dihindari, terutama jika ada dua kegiatan atau lebih yang memerlukan lokasi tanah yang sama. Untuk itulah perlu adanya daftar skala prioritas. Dengan berpedoman pada daftar skala prioritas inilah dapat ditentukan kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada asas tata guna tanah perkotaan. Untuk yang pertama adalah aman. Yang dimaksud dengan aman yaitu aman dari bahaya kebakaran, tindak kejahatan, banjir, kecelakaan, lalu lintas, dan ketunakaryaan. Untuk menghindari kebakaran maka perlu adanya pos-pos pemadam kebakaran di tempat-tempat yang mudah mobilitasnya serta tersedia peralatan yang baik. Kemudian tersedianya personil pemadam kebakaran yang terlatih serta tersedianya peraturan daerah yang melarang pemakaian bahan-bahan yang mudah terbakar. Untuk mencegah tindak kejahatan, maka perlu adanya pos-pos polisi pada sektor-sektor tertentu serta pos-pos ronda yang digiatkan pengamanan swakarsa, skamling, sistem keamanan lingkungan serta ditingkatkan penerangan lingkungan. Kemudian ada asas tata guna tanah daerah perkotaan yang kedua adalah tertib, yaitu tertib bidang pelayanan. Hal ini berarti para abdi masyarakat dituntut untuk berdisiplin di dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua ada tertib penataan wilayah perkotaan. Penataan yang baik akan menimbulkan keadaan yang indah. Yang ketiga tertib lalu lintas, penyediaan tempat parkir yang baik dan teratur serta aman, ketertiban petugas parkir, juga ketaatan pemakai jalan. Selanjutnya ada tertib hukum. Hal ini menuntut para penegak hukum untuk bertindak secara tegas dan benar. Selanjutnya ada asas tata guna tanah daerah perkotaan yang ketiga adalah lancar, yaitu lancar pelayanan. Hal ini menuntut para abdi masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya. Selanjutnya lancar lalu lintas, menuntut adanya jaringan jalan yang mempermudah arus lalu lintas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya lancar komunikasi seperti penyediaan tempat telepon umum, jaringan jalan yang tidak ruwet. Selanjutnya asas tata guna tanah perkotaan yang keempat adalah sehat, yaitu sehat jasmani. Hal ini menuntut penyediaan tempat-tempat olahraga, tempat pembuangan sampah, tempat pemeriksaan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Yang kedua ada sehat rohani, berarti harus tersedia tempat hiburan, rekreasi, dan tempat-tempat ibadah. Selanjutnya ada model penata gunaan tanah. Dalam perencanaan penggunaan tanah dikenal beberapa model, yaitu yang pertama ada model tertutup atau zoning. Model tertutup adalah suatu model penata gunaan tanah dengan membuat zona-zona penggunaan tanah atas dasar pertimbangan teknis untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Model penggunaan tanah ini sulit diterapkan oleh karena peruntukan penggunaan tanah telah ditetapkan sebelum ada kebijakan penggunaan tanah. Kemudian hak atas tanah dan penggunaan tanah yang telah ada dikesampingkan. Kemudian mendorong timbulnya spekulan tanah. Selanjutnya kondisi tanah atau keadaan tanah sering tidak mendukung. Kemudian kesulitan dalam memperoleh tanah kosong, dan terakhir perkembangan wilayah sering tidak merata. Untuk kelebihan model zoning adalah lingkungan tertata dengan baik, penggunaan tanah tidak tumpang tindih, dan biaya untuk menetapkan model zoning tidak begitu mahal. Yang kedua ada model terbuka. Model terbuka artinya bahwa beberapa ruang atas tanah dalam suatu wilayah tidak dibagi dalam zona-zona penggunaan sebagaimana dalam model zoning, tetapi pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kondisi tanah. Bagi tanah yang subur hanya boleh digunakan untuk usaha pertanian, sedangkan tanah yang kurang subur dapat dipergunakan untuk mendirikan bangunan. Untuk model yang ketiga ada model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Dalam model penggunaan tanah yang mengabdi pada pembangunan, maka perencanaan dan penggunaan tanah mengikuti keperluan kegiatan pembangunan, sehingga penggunaan tanah sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan serta model penggunaan tanah secara berencana, yaitu dengan tanah disediakan setelah ada dana dan penetapan proyek pembangunan yang selaras.
Kemudian proyek pembangunan yang ditetapkan atas dasar kaitan yang selaras antara sasaran pembangunan dan fakta daerah secara bersama. Kemudian ada izin perubahan penggunaan tanah. Dan terakhir memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peruntukan tanah. Selanjutnya model penatagunaan tanah di Indonesia. Ada 2 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan penataan ruang maupun penatagunaan tanah, yaitu pasal 13 dan pasal 14. Untuk yang pasal 13 ayat 1 berisi pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pada ayat ini harus dilihat sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 3 bahwa usaha pemerintah dan lain-lain usaha di bidang agraria haruslah dikerahkan ke arah meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Setiap warga negara Indonesia harus menjamin memperoleh derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia. Hal ini berlaku bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kemudian selanjutnya yang ayat 2 berisi pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Hal ini disebutkan bahwa monopoli dengan mudah dapat membawa kepada pemerasan oleh suatu golongan terhadap yang lain. Monopoli perseorangan atau organisasi-organisasi yang bukan pemerintah karenanya perlu dilarang. Selanjutnya ayat 3 usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang, yang berarti monopoli di bidang usaha agraria hanya diperbolehkan dari pihak pemerintah dan diadakan oleh batas-batas tertentu dengan undang-undang. Selanjutnya yang terakhir ayat 4 pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Ayat ini merupakan pelaksanaan daripada asas keadilan sosial yang berberi kemanusiaan dalam lapangan agraria. Selanjutnya pasal 14 ayat 1 berisi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 dan ayat 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, serta sejalan dengan itu untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. Pasal ini dapat dilihat bahwa segala daya upaya pemerintah diusahakan agar dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai pasal 2 ayat 3 dalam rangka wewenang negara perlu membuat suatu rencana umum. Rencana umum sebagai national planning harus memperhatikan agar tiap warga negara dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari hasil tanah. Rencana umum mengenai peruntukan penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat diperlukan agar supaya tercapai cita-cita bangsa dan negara. Rencana umum dirinci lebih lanjut menjadi rencana-rencana khusus atau regional planning dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya perencanaan, maka diharapkan penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya pasal 14 ayat 2 berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat
peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Peraturan pemerintah, kemudian yang ayat 3, peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur atau kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari bupati, wali kota, atau kepala daerah yang bersangkutan. Bahwa peraturan pemerintah daerah memerlukan pengesahan dari badan-badan yang lebih tinggi. Pengesahan dari peraturan pemerintah daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh pemerintah pusat yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari ketiga model penatagunaan tanah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dipakai Indonesia adalah model penatagunaan campuran ketiganya, yaitu campuran model tertutup, model terbuka, dan model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.